Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Kita juga belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek WUS ini. Bahkan dalam sebuah wawancara di televisi, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya. Tentu ini bisa dimaklumi karena sang anggota DPR masih baru dan tidak ikut ketika proyek itu dibuat beberapa tahun lalu. Tetapi masalahnya, apakah DPR menyimpan dokumen kontrak tersebut? Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh? Pertanyaan ini penting. Karena kabarnya, sesuai dengan kebijakan RRC, banyak hal yang harus dirahasiakan dalam kontrak bisnisnya dengan negara-negara lain, sehingga sulit untuk diketahui isinya yang detail. Mari kita tanya, bisakah kita membaca kontrak itu sekarang? Sebuah lembaga bernama Deutsche Welle mempublikasikan hasil studinya pada 31 Maret 2021 dengan tajuk China's Secret Loans to Developing Nations Pose Problems Study Finds. Deutsche Welle meneliti 142 perjanjian Bank Cina dengan 24 negara-negara berkembang yang ternyata memuat hal-hal sebagai berikut nih. 1. Klausul paling utama adalah kerahasiaan isi kontrak. Yang kedua, pemberi pinjaman, dalam hal ini bank-bank Cina, mempengaruhi kebijakan ekonomi dan luar negeri negara-negara penerima pinjaman. 3. Dari 90% kontrak yang diteliti, ternyata berisi ketentuan bahwa Cina dapat mengakhiri kontrak dan menuntut pengembalian jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan hukum yang signifikan di negara-negara peminjam. Ada juga ketentuan tentang keharusan memberi prioritas kepada Bank Cina atas kreditur lainnya. Misalnya jika terjadi pilot atau restrukturisasi. Dan yang kelima, jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik, maka negara peminjam atau debitur dianggap wan prestasi. Yang keenam, dari dokumen kontrak yang diteliti itu ada sebanyak 30% yang memuat ketentuan bahwa negara peminjam atau debitur wajib menyetor agunan di tempat khusus yang dipegang oleh pemerintah Cina. Jika terjadi kebangkrutan, maka pihak Cina bisa menyita aset yang diagunkan itu. Berdasar butir ini, bisa saja di dalam agunan itu memuat ketentuan seperti yang berakibat terjadinya pengambilan pelabuhan di Sri Lanka karena dianggap gagal bayar atau dianggap wan prestasi. Dan yang terakhir, rahasia adalah paling penting dalam kontrak-kontrak dengan Cina. Hutang pemerintah dianggap hutang rakyat dan sepertinya rakyat tidak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintahnya lebih dulu untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi perjanjian dan semua yang dijaminkan. Tentu kita harus memaklumi sikap pemerintah Cina yang mengatur begitu ketat untuk kontrak-kontraknya itu tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena selain ada asas kebebasan dalam berkontrak, Cina juga mempunyai kepentingan-kepentingan nasionalnya dan meletakkan kepentingan nasional itu di atas akad atau kontrak tersebut. Dan ini bisa dibenarkan dilakukan oleh setiap negara sesuai dengan aturan General Agreement on Tariffs and Trade dan juga berdasar WTO, World Trade Organization. Oleh sebab itu, jika kita kalah dalam pembuatan kontrak yang kemudian mencekik
tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan Cina, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri. Bahkan mungkin saja koruptif seperti yang didugakan sampai saat ini.